Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات, jamaah ibu bapak saudara dan saudari yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya bagi seorang mukmin, nikmat yang paling besar, yang paling berharga dan lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat agama. Di dalam sebuah riwayat yang datang secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi SAW dengan sanad yang sahih, mereka mengatakan: innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din. Adapun nikmat agama, nikmat tauhid, tidak melakukan kesyirikan, nikmat beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan sunnah Nabi SAW, bukan dengan bidah, hawa nafsu dan warisan nenek moyang. Dan nikmat dekat dengan Allah Jalla wa'ala dan tidak berada di dalam kubang maksiat kepadanya, itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Oleh karenanya setiap nikmat dunia yang tidak dapat mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak digunakan sebagai fasilitas atau sarana beribadah kepadanya, tidak memiliki nilai satu sayap nyamuk bahkan di sisi Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin lama saqa minha al-kafira syurbata ma." Seandainya dunia beserta isinya memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan minum, seteguk minum pun kepada orang kafir. Seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullahu ta'ala mengatakan: kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Sebelum di dunia, sebelum di akhirat kelak.
Ikhwanal karam wa akhwati al-karimat, dan di antara nikmat dunia yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan wajib mereka syukuri adalah nikmat ilmu agama. Mempelajari, mengkaji, menghadiri majelis-majelis ilmu agama, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Bahkan ilmu agama yang Allah berikan kepada sebagian orang, Allah mudahkan mereka untuk belajar dan menghadiri majelis ilmu agama adalah pertanda kasih sayang dan cintanya Allah kepada mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Bahkan sebab mereka menghadiri dan mengkaji atau menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu agama, Allah memudahkan bagi mereka jalan menuju surga yang begitu sulit dan begitu berat serta begitu banyak tantangan di dalamnya. Tetapi Allah mudahkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki karena mereka mau menuntut ilmu agama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan bagi mereka jalan menuju surga. Dan sungguh majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah-rumah Allah Jalla wa Ala adalah sebaik-baik tempat untuk kita pergi bersama anggota keluarga tercinta kita, bersama kawan dekat atau besti-besti Anda yang Anda cintai karena Allah Jalla wa Ala, untuk refreshing, menenangkan jiwa. Tiada yang lebih sempurna untuk menenteramkan jiwa kita selain daripada majelis ilmu agama di dalam rumah Allah Jalla wa Ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Tercurahkan rahmat kepada mereka. Malaikat-malaikat Allah datang meliputi mereka. Kedua mata kepala kita saat ini memang tidak melihat ada malaikat yang sedang meliputi kita, tetapi mata hati kita tidak meragukan keberadaan mereka sedikit pun, karena yang memberitakan tentang itu adalah Ia yang Allah firmankan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Jalla wa Ala menyebutkan mereka, nama-nama mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Adakah sebuah tempat yang lebih kita butuhkan untuk menenteramkan jiwa kita daripada majelis ilmu agama di dalam rumah Allah Jalla wa Ala? Bertemu, berkumpul di luar masjid, baik dalam kajian ataukah yang lainnya, itu hal yang biasa. Bisa kajian di tempat selain masjid, itu biasa. Tetapi yang luar biasa dan yang paling spesial adalah tatkala Allah mudahkan Anda duduk di majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah. Karena dengan itu kita telah berada di atas permukaan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Tiada sudut bumi yang lebih dicintai oleh Allah daripada masjidnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini adalah masjidnya. Apabila kita telah bertemu dengan kawan-kawan kita dan berkumpul dengan mereka di dalam majelis ilmu agama dan di dalam rumah Allah Jalla wa Ala, maka kita telah bertemu dan berkumpul dengan mereka di atas permukaan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanal karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di kajian kitab Fawaidul Fawaid karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala,
dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, kita memohon agar ia menggolongkan kita ke dalam hamba-hamba yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad ini hasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan atau membaca bab yang ke-18 dari kitab Fawaidul Fawaid, maka insyaallah pada pertemuan ini kita akan membaca bab yang ke-19 yang beliau berikan judul An-ni'amu kulluha minallahi wadz-dzunubu minasyaitan. Semua nikmat itu dari Allah dan hanya kepadanya disandarkan. Sementara dosa itu dari syaitan, maka tidak boleh disandarkan kepada Allah Jalla wa Ala. Ini akidah dan ini akhlak antara kita dengan Allah Jalla wa Ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Qad fakkartu fi hadzal amr." Aku merenungi, memikirkan kehidupan kita ini. Fa idza asluhu an ta'lam anna an-ni'ama kullaha min Allah wahdah. Ni'am at-ta'ati wa ni'am al-ladzat fatarghaba ilayhi an yulhimaka dhikraha wa yuzi'aka syukraha. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وقال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قال وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. Ini ucapan yang luar biasa dari Al-Imam Ibnu Qayyim, dan saya kira cukup jelas suaranya, yang belum jelas artinya. Betul. Oh, udah ada terjemahannya ya? Udah ada terjemahannya? Oh, masya. Jangan cepat-cepat, kan teks Arabnya tadi yang cepat. Terjemahannya insya Allah lambat. Baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setelah aku merenungi tentang kehidupan kita dan perjalanan kita menuju Allah Jalla wa Ala di dunia yang semu lagi menipu ini, maka aku mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya merupakan landasan kehidupan kita di dunia yang harus kita miliki adalah engkau meyakini dan selalu menyadari bahwa nikmat itu seluruhnya dari Allah semata. Kemudian beliau rinci kembali nikmat ketaatan dan nikmat kelezatan, karena secara umum nikmat itu terbagi menjadi dua. Nikmat yang sifatnya dunia dan nikmat yang bernilai agama. Kalau di dalam kitab beliau yang lainnya seperti kitab beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah, juga di dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, beliau mengatakan an-ni'matu ni'matan. Ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini ada dua macam. Ada dua model. Yang pertama nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas, hanya sebatas di dunia. Dan yang kedua adalah nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak. Ia nikmat di dunia dan merupakan mendatangkan nikmat di alam barzah dan di akhirat kelak, yaitu nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kata beliau, nikmat pertama yaitu nikmat yang muqayyadah, itu Allah berikan kepada hambanya yang kafir, yang mukmin, yang saleh, dan kepada yang fasik sekalipun. Maka ia bukan pertanda cintanya Allah kepada mereka. Maka di dalam ayat Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Allah celah manusia yang seperti itu. Ketika Allah berikan dunia kepadanya, Allah berikan kesehatan, kekayaan, dan nilai-nilai dunia yang lainnya, dia mengatakan betapa sayangnya Allah kepadaku.
betapa Allah memuliakan aku, betapa Allah mencintaiku. Tetapi begitu Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan Allah sempitkan rezekinya, berkurang hartanya, tertimpa musibah, mengalami kemiskinan, mengalami kelaparan, maka dia mengatakan ahanan, betapa Allah sedang menghinaku. Bahkan sebagian mereka dengan pedenya berkata di dalam doanya, ya Allah, apa salah hamba sehingga engkau menurunkan musibah yang seperti ini kepada hamba? Apa salah hamba ya Allah? Ini hamba yang terlalu pede. Syukur-syukur gak dijawab oleh malaikat yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Kalau sempat dijawab oleh malaikat yang berada di sebelah kanan dan kirinya, mungkin bakal modar hidupnya. Bayangkan kalau ketika setiap orang yang berkata demikian, bertanya demikian kepada Allah, dijawab oleh malaikat yang berada di sebelah kirinya. Masih nanya segala lagi apa dosanya. Ya, ini dosamu sejauh mata memandang dan sudah setinggi langit. Masih bertanya lagi apa dosa hamba ya Allah. Nah, sebagian orang demikian. Ini manusia-manusia yang dicela oleh Allah dalam surat Al-Fajr dan calon-calon penghuni neraka kalau mereka mereka mati dan belum bertaubat. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak beradab dengan Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang tidak mengenal keagungan dan rahman Allah yang begitu luas. Manusia yang tidak bersyukur atas nikmat Allah dan selalu kufur atas nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada mereka. Sehingga menjadikan dunia sebagai standarisasi kebaikan dari Allah kepada mereka. Maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr ini, sebagian manusia itu kalau diberikan dunia, diberikan harta, diberikan kesehatan dan sebagainya, dia mengatakan Rabbi akraman. Betapa Allah sayang kepada aku, betapa Allah memuliakan aku, betapa Allah mencintaiku. Tetapi begitu Allah Jalla wa'ala sempitkan dunianya, jatuh miskin, bangkrut, usahanya tiba-tiba anjlok, tutup, anaknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, terjadi perceraian antara dia dengan pasangannya, jatuh sakit dan sebagainya, dia langsung mengatakan Rabbi ahanan, betapa Allah menghinaku. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahkan sebagai mereka dengan pedenya bertanya lagi kepada Allah, ya Tuhanku, dosa apa yang hamba lakukan kepadamu sehingga engkau menurunkan musibah yang seperti ini? La haula wala quwwata illa billah. Dan lebih buruknya lagi, pertanyaan tersebut dari dia kepada Allah dititipkan lagi ke Ustadz. Ustadz, emangnya salah apa saya Ustadz sehingga Allah menurunkan musibah ini kepada aku? Ini disebabkan tidak ada akidah di dalam hatinya. Disebabkan tidak belajar tauhid. Hanya orang-orang yang lemah tauhid yang suka mengeluarkan kata-kata lebay bin alay bin tusyirik kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun mereka yang memiliki tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma' wa sifat di dalam hatinya kepada Allah Jalla wa'ala, mereka akan selalu bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia akan ucapkan apa yang Nabi ucapkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dan tatkala dia mengalami sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia akan mengatakan apa yang Nabi katakan, alhamdulillah ala kulli hal. Yang terpenting Allah tidak menimpakan musibah pada agamanya. Karena musibah yang sesungguhnya adalah musibah agama tatkala kita kehilangan tauhid setelah sebelumnya kita memilikinya. Tatkala kita kehilangan nikmat sunnah setelah sebelumnya Allah menganugerahkannya kepada kita. Kita kehilangan kedekatan dengan Allah. Kemudian menjadi jauh darinya setelah sebelumnya kita dekat dengannya. Maka di antara doa Nabi kita SAW adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu dalam urusan agama kami. Kehilangan tauhid, kehilangan sunnah, kehilangan salat, kehilangan ibadah puasa, kehilangan sedekah, kehilangan baca Al-Quran, kehilangan teman yang saleh, kehilangan besti-besti yang saleh yang selalu menemani anti dalam menuntut ilmu agama. Inilah musibah yang sesungguhnya. Nah, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan, kecil. Hilang rumah, hilang pekerjaan, kelaparan, kemiskinan, dan sebagainya. Kecuali musibah dalam urusan agama. Karena seandainya seseorang mati karena kelaparan, karena kehausan, dan dia mati tidak memiliki pakaian sehelai benang pun di tubuhnya karena kemiskinan yang luar biasa menimpanya.
tetapi dia mati membawa tauhid, membawa sunnah, mati membawa iman dan amal saleh, maka dia akan bahagia selama-lamanya di alam barzah dan di akhirat kelak. Tetapi seandainya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kehilangan tauhid, mati dalam keadaan tidak memiliki sunnah, mati dalam keadaan kehilangan iman dan amal saleh, maka dia akan celaka selama-lamanya meskipun ketika di dunia dia sebagai orang yang number wahid, orang yang nomor satu di dunia ini. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala di sini menjelaskan kepada kita bahwa seluruh nikmat itu dari Allah semata. Dan nikmat itu ada dua, nikmat ketaatan yaitu yang bernilai agama dan nikmat yang sifatnya dunia. Nikmat dunia itu Allah berikan kepada hambanya yang kafir, yang mukmin, yang saleh dan yang fasik sekalipun. Maka bukan pertanda cintanya Allah kepada mereka. Dunia bukan pertanda cinta Allah kepada mereka, sebagaimana tidak memiliki dunia sebagai tanda marahnya Allah kepada mereka. Nah, oleh karenanya Islam bukanlah agama yang memuji orang kaya karena kekayaannya, sebagaimana Islam bukanlah agama yang mencela penganut yang miskin karena kemiskinannya. Demikian juga sebaliknya. Di dalam Islam kekayaan itu tidak, orang yang kaya tidak dicela karena kekayaannya, sebagaimana orang miskin juga tidak dipuji di dalam Islam karena kemiskinannya. Ini hal yang perlu dipahami baik-baik. Islam bukan agama yang mencela kekayaan atau mengajak untuk menjadi kaya. Sebagaimana Islam bukanlah agama yang mengajak hidup miskin atau mencela hidup miskin. Tetapi Islam adalah agama yang mengajak orang kaya untuk bersyukur, dan karena syukurnya dia menjadi orang kaya yang mulia di sisi Allah. Dan mengajak orang miskin untuk bersabar di atas kemiskinannya. Maka jangan iri, jangan hasad, jangan julid kepada orang yang lebih kaya darinya. Maka karena kesabarannya dia menjadi fakir yang mulia di sisi Allah dan lebih duluan masuk Islam daripada saudaranya yang kaya. Nah, Islam tidak pernah mengajak kita hidup miskin. Tetapi yang pernah dilakukan oleh Islam adalah mengajak kita untuk bersabar di atas kemiskinan. Sebagaimana Islam tidak pernah mencela kita hidup kaya. Tetapi yang dicela oleh Islam adalah kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Tatkala dia melampaui batas bermaksiat kepada Allah dengan kekayaan Allah berikan kepadanya. Maka yang dicela bukanlah kekayaan, tetapi kemaksiatan dan melampaui batas karena kekayaan yang Allah berikan. Sebagaimana orang kaya dituntut untuk bersyukur dan bersabar atas nikmat kekayaannya, maka demikian juga orang miskin untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah ia berikan dan bersabar karena Allah atas musibah-musibah yang menimpanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini hendaknya menjadi bahan renungan buat kita dan menjadi akidah yang kita tanamkan ke dalam hati anak keturunan kita. Karena hari ini keumuman manusia menjadikan dunia sebagai standarisasi kemuliaan, bahkan kesuksesan. Dengan mudahnya sebagian orang menaikkan di lembaran atau di halaman media sosialnya foto orang-orang yang berseragam, ya, dengan memiliki pekerjaan, kemudian mereka mengatakan sungguh kedua orang tua mereka telah sukses. Yang ini jadi dokter, polisi, tentara, pengusaha, ini bupati, yang ini anak yang satu lagi gubernur, semua mereka telah sukses walaupun gak sholat 5 waktu, walaupun koruptor, walaupun berzina, walaupun istrinya itu telah hamil sebelum mereka nikah. Itu standar kesuksesan hari ini, dan itu yang kita lihat dan kita baca setiap hari. Anak-anaknya semuanya sudah sukses, semuanya ASN, semuanya PNS, semuanya pengusaha, semuanya begini dan begitu. Cuma satu yang belum sukses. Ya. Tapi sekarang udah alhamdulillah lah sudah mulai ditahfiz Al-Quran. Itu yang gak sukses. Ini standar kesuksesan hari ini. Nah, makanya Allah ingatkan dari dalam surat Al-Fajr. Dan Allah cela manusia yang seperti itu. Karena standarisasi kesuksesan di sisi Allah adalah tatkala kita mampu berada di atas ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Itulah hari yang paling sukses untuk kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sekali lagi hendaknya ini kita tanamkan ke dalam hati anak-anak kita sejak dini, sebelum mereka beranjak dewasa dan meninggalkan rumah kita. Sejak dini ditanamkan prinsip ini, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dan selalu bersabar. Karena syukur dan sabar adalah kunci hidup sukses, bahagia dan tentram. Betapa banyak kita melihat di luar sana orang-orang yang melakukan aksi yang merugikan tidak hanya agamanya tetapi juga dunianya, karena tidak bersyukur dan tidak bersabar. Dikit ada masalah bunuh diri. Ya kan? Sebabnya apa ini? Karena sejak dini mereka tidak dilatih untuk bersyukur, untuk bersabar. Karena Allah Jalla wa'ala. Ada masalah dikit bunuh diri, ada masalah dikit bunuh diri dan sebagainya. Nah, dan selalu menilai kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Hanya karena tidak mampu beli sepeda, dan satu-satunya dia nggak mampu beli sepeda di kampungnya, sudah merasa dirinya orang yang paling sengsara di dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Nah, karena teman-teman yang lainnya semuanya memiliki tas berbranded, cuma dia ukhti yang tidak memiliki tas yang berbranded, sudah merasa diri yang paling hina, yang paling miskin. Padahal Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati. Tatkala seseorang tentram hidupnya karena salat, puasa, haji, umrah, ketaatan yang Allah mudahkan baginya, dan meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengingatkan kita bahwa nikmat agama dan nikmat dunia itu semuanya dari Allah. Sebagaimana nikmat dunia, harta, kesehatan, istri, suami, anak, keturunan dan sebagainya itu dari Allah, maka nikmat ketaatan yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan itu juga datangnya dari Allah. Duduknya kita saat ini di majelis ilmu agama ini adalah ketaatan, dan ini nikmat yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Bukan karena kita lebih kaya, lebih memiliki waktu yang lapang sehingga kita bisa duduk di sini ketimbang orang-orang yang lain. Kalau kita melihat di luar masjid masih banyak orang-orang yang lebih kaya dari kita, yang lebih banyak kendaraannya dari kita, lebih sehat tubuhnya dan lebih banyak waktunya daripada waktu kita. Tetapi Allah yang menentukan siapa di antara hamba-hambanya yang mau duduk di majelis ilmu karenanya, yang bisa masuk ke dalam rumahnya, yang bisa keluar masuk ke rumahnya. Nah, bukan karena kita telah berjasa, karena saya tadi karena saya dekat dengan fulan, karena saya panitia kajian, karena saya dekat dengan ustaz, karena saya ini dan itu, enggak. Ini semua taufik dari Allah. Coba perhatikan ayat Allah berikut ini dari surat Al-Hujurat, ayat yang luar biasa jemaah. Ayat yang cukup semestinya demikian, cukup menusuk hati seorang mukmin. Allah mengatakan, wa qalatil a'rabu amanna qulu walakin qulu lam tu'minu walakin qulu aslamna yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ini ayat luar biasa jemaah. Mestinya dengan ayat ini kita benar-benar baper jemaah. Allah mengatakan mereka ingin menyebutkan bahwa diri mereka telah berjasa untuk Islam ini. Merasa telah berjasa karena udah masuk Islam, udah sholat, udah puasa, udah haji, udah umroh, udah bangun ribuan masjid. Ya, bersedekah miliaran rupiah, bahkan triliunan sedekahnya. Dia merasa telah berjasa untuk Islam karena sebagai panitia kajian. Merasa telah berjasa untuk Islam karena dia ustadz yang siang dan malam mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan, kata Allah. Kamu tidak berjasa untuk Islam ini. Tetapi Allah lah yang telah berjasa untukmu.
Karena nikmat dari Allah, hidayah dari Allah, kamu mukmin, kata Allah. Karena hidayah dari Allah, saat ini kita sedang duduk di dalam masjid menuntut ilmu agama. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin sebagian kita di jam ini sedang berzina, sedang khamar, sedang minum khamar, sedang berjudi, sedang transaksi riba, sedang menggibahi orang lain, atau dia sedang melakukan zina mata dengan HP-nya dan sebagainya. Karena hidayah dari Allah, kita saat ini duduk di dalam rumahnya menuntut ilmu agama. Seorang ustadz yang berdakwah siang dan malam dengan jam terbangnya yang begitu tinggi juga tidak boleh merasa dirinya telah berjasa untuk Islam ini, meskipun dia sudah memiliki karya ribuan buku. Justru Allah yang telah berjasa untuknya. Karena hidayah dari Allah, dia menjadi dai yang mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah. Karena kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin dia menjadi ustadz yang mengajak kepada syirik dan bid'ah. Karena hidayah dari Allah, dia menulis buku-buku yang bermanfaat. Karena kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin dia akan menulis buku-buku yang menyesatkan manusia. Makanya kata para ulama, jangan terlalu GR untuk agama Allah ini. Karena kan jangankan kita aja mah, para sahabat Nabi, bagaimana perjuangan yang telah mereka lakukan. Nyawa mereka pertaruhkan untuk agama Allah. Tetapi kepada mereka Allah mengatakan, in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Seandainya kalian ingin pergi meninggalkan Muhammad berdakwah sendirian, Allah akan lenyapkan kalian dan Allah akan datangkan orang-orang yang baru yang tidak akan seperti kalian. Kepada mereka juga Allah menurunkan ayatnya dan dibacakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian, tidak akan merugikan Allah. Allah akan mendatangkan hamba-hambanya yang baru yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Ketika Nabi membacakan ayat ini, saat itu di depan beliau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabatnya. Yang secara logika seandainya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat beliau lainnya radhiyallahu anhum saat itu tidak membantu dakwah beliau, mungkin kita akan berkata Nabi nggak akan mungkin bisa berdakwah. Tapi kepada mereka Allah mengatakan, barang siapa yang murtad wahai orang-orang yang beriman dari kalian, Allah akan datangkan hamba-hambanya yang baru, yang siap berjuang untuk agama Allah ini, yang siap mengorbankan dunianya untuk agama ini. Hari ini seorang ustadz murtad, 1000 ustadz murtad, naudzubillah, maka Allah akan gantikan dengan ribuan ustadz lainnya yang lebih ikhlas, yang lebih berani menyuarakan kebenaran. Jangan terlalu GR untuk agama Allah ini. Nabi SAW, Nabi penutup seluruh para Nabi, telah wafat lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tetapi agama Allah masih terjaga kemurniannya sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Maka mungkinkah hanya karena hilang orang yang seperti kita yang berlumuran dosa ini, apabila kita meninggalkan agama ini gak ada lagi yang menolongnya? Ini terlalu pede, terlalu GR. Nabi Muhammad SAW telah wafat. Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali, Khulafa ar-Rashidin radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, semua mereka sudah berada di dalam tanah saat ini. Tetapi kemurnian Islam masih terjaga sampai hari ini dan tetap akan terjaga sampai hari kiamat kelak. Nah, makanya Allah di dalam ayat ini mengatakan, balillahu la tamunnu alai islamakum. Jangan sekali-kali kalian merasa telah berjasa untuk Islam ini. Apapun yang telah kalian lakukan. Nah, walaupun mungkin sudah membungkuk dan sudah putih jenggot kita di dalam membela agama Allah, jangan GR. Walaupun mungkin ada di antara kita yang telah membangun ribuan masjid di atas permukaan bumi ini. Per bulan mungkin dia mengeluarkan ratusan miliar di jalan Allah. Kata Allah jangan. Ya. Jangan deh ya. Jangan GR. Ya. Jangan GR. Jangan merasa telah berjasa, kata Allah, la tamunnu alayya islamakum. Jangan sekali-kali kamu merasa telah berjasa untuk Islam ini. Tetapi Allah lah yang telah berjasa, yang telah berbuat baik untukmu. Karena hidayah dari Allah kamu beriman. Karena hidayah dari Allah saat ini kita di masjid. Berarti ini nikmat dari Allah, bukan jasa dari kita untuk Islam. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin saat ini kita sedang bermaksiat di luar masjid. Nah, atau minimal sedang rebahan.
Yang ya, minimalnya sedang zina mata dengan HP kita. Nah, nasallallahu salamul afiyah. Ini ayat luar biasa jemaah. Kalau kita juga tidak baper dengan ayat ini, berarti hati kita terlalu keras jemaah. Bahkan ada hadis yang luar biasa datang dari Nabi SAW. Nabi menyebutkan seandainya ada seorang hamba, semenjak hari dia dilahirkan, dia diseret dengan wajahnya ke tanah karena membela agama Allah, karena di jalan yang Allah ridhai, maka di hari kiamat nanti ketika Allah menghisapnya, dia akan meremehkan semua yang telah ia alami di dunia itu, bahwa itu belum ada apa-apanya, tidak ada nilainya dibandingkan nikmat-nikmat Allah untuk dia yang belum dia syukuri, dan dibandingkan dosa-dosa dari dia kepada Allah. Demikian juga jika dibandingkan dengan kesempurnaan surga Allah. Ada enggak orang yang di dunia seperti ini? Tentunya enggak ada, tapi seandainya ada, semenjak lahirnya dia diseret dengan wajahnya ke tanah sampai matinya. Kemudian dia datang menghadap kepada Allah pada hari kiamat kelak, dia akan meremehkan semua yang telah dia lewati, yang sudah dia alami itu. Siapa di antara kita yang pernah diseret dengan wajahnya ke tanah semenjak lahirnya sampai hari ini? Gak ada. Kalau ada nggak mungkin sedang di masjid. Ya, paling cuma sekedar dibully, ya. Itu pun dibully secara online, bukan secara offline. Kita nggak kenal siapa yang membuli kita dan belum tahu juga pernah jumpa ataukah tidak. Itu aja kita terkadang udah merasa, luar biasa ini perjuangan gua untuk agama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya akhi, hanya sekedar jadi ustaz, hanya sekedar menjadi panitia kajian, hanya sekedar menjadi DKM masjid, hanya sekedar telah membangun 2-3 ribu masjid, kita merasa telah berjasa untuk Islam. Jangan. Nabi kita saja Allah katakan di awal surat Al-Mudaththir, 5 ayat pertama yang menjadikan beliau seorang rasul, dan ini wahyu pertama yang beliau terima setelah jedanya wahyu, setelah turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq sebelumnya. Apa kata Allah di dalam surah Al-Mudaththir? Wala tamnun tastakthir. Ini setelah beliau diangkat menjadi rasul. Wala tamnun tastakthir. Jangan sekali-kali engkau merasa telah berjasa dan telah berbuat banyak untuk agama Allah. Ini Nabi loh digituin oleh Allah. Gimana dengan kita jamaah? Allahul musta'an. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, maka apabila kita melakukan ketaatan, hadirkan dalam hati kita, ini nikmat. Dan setiap nikmat harus disyukuri. Dan bentuk syukur kepada nikmat Allah adalah amal berikutnya, ya kan? Kita bisa bangun salat tahajud, nikmat dari Allah, wajib kita syukuri. Maka mengajak kita untuk melakukan ketaatan berikutnya. Salat sunnah qabliyah subuh. Dapat melakukan salat sunnah qabliyah subuh adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, maka kita mensyukurinya dengan melakukan salat subuh berjamaah dan seterusnya. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, fatarghaba ilaihi an yulhimaka dzikraha. Maka seyogyanya engkau memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar menganugerahkan kepadamu sifat selalu mengingat akan nikmat-nikmatnya dan selalu bersyukur kepadanya. Karena sebagian manusia ini cuma pandai mengingat musibah yang datang dari Allah kepadanya, tetapi dia tidak pandai mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Padahal Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tiada satupun nikmat pada diri kalian kecuali datangnya dari Allah. Ini prinsip jamaah. Memang benar kita berikhtiar sebelumnya, akan tetapi ingat, setelah kita mendapatkan nikmat atas ikhtiar yang telah kita lakukan sebelumnya, jangan kita nisbatkan kepada ikhtiar yang telah kita lakukan. Nisbatkan semata kepada Allah Jalla wa'ala. Memang kita telah berikhtiar, kita sekolah, kita rajin, disiplin, kemudian kita kuliah dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan sebuah profesi yang menurut manusia itu profesi yang sangat menentukan masa depan seseorang. Jangan sekali-kali kita mengatakan karena ana dulu berjuang luar biasa, karena ana dulu kuliahnya luar biasa, ana rajin banget dulu. Jangan. Cukup katakan ini nikmat dari Allah. Allah ingin menguji aku, apakah aku mensyukuri ataukah tidak. Ini yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, ya kan? Bayangkan Nabi loh, Rasul. Bahkan bisa aja kalau beliau bilang ini nikmat dari Allah untukku. Aku Nabi Rasul.
Beliau tidak mengatakan sekedar itu nikmat dari Allah. Setelah Allah mengangkat beliau menjadi nabi, seorang rasul, syaitan, jin-jin tunduk kepada beliau. Iya, semua binatang bisa bicara dan beliau paham dengan ucapan mereka. Iya. Bukan hanya bisa dengan semut semata, masa hasidi ya, inna fi maqam, dan semisal dengan ya Allah musta'an. Ini Nabi Sulaiman enggak hanya dengan semut, dengan binatang yang lain beliau bisa bicara dan paham ucapan mereka. Apa kata beliau setelah mendapatkan itu semuanya? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini keutamaan dari Rabbku. Bukan karena aku sudah cerdas, sudah berikhtiar dan sebagainya. Allah memberikan ini kepadaku karena Allah ingin mengujiku. Akankah aku menjadi hamba yang bersyukur ataukah aku justru menjadi kufur kepada Allah? Ini yang hendaknya ada pada diri kita jamaah. Dan hal yang sungguh tidak pantas seseorang tatkala berbicara tentang sebuah kesuksesan kemudian dia menisbatkan kepada perjuangannya. Sering kan kita melihat podcast gitu. Bagaimana Anda bisa sukses menjadi pengusaha yang seperti ini? Hah? Bagaimana ibu bisa menjadi seorang single tetapi menjadi pengusaha yang hebat? Anda pada seorang ibu rumah tangga yang udah nggak punya suami, punya anak yang banyak. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang wanita yang hebat begini? Maka sebagian mereka tidak langsung mengucapkan ini ujian mungkin dari Allah. Mudah-mudahan ini bukan istidraj. Ini semata-mata dari Allah Jalla wa'ala. Mestikan itu dulu yang diucapkan. Tapi sebagian mereka enggak. Ketika berbicara bagaimana dia bisa sukses dalam bisnisnya, dalam usaha, langsung mengatakan, oh dulu ana mah, kalian baru lihat ini, dulu perjuangan gua luar biasa katanya. Sampai-sampai aneh itu enggak tidur kecuali jam sekian, tidak bangun kecuali jam sekian. Dulu aneh pernah menjadi tukang ini dan tukang itu. Luar biasa perjuangan saya untuk sampai ke titik ini. Wah, ini yang terdengar oleh sebagian orang ketika diwawancarai. Apa susahnya dia mengatakan wa ma bikum min ni'mati min Allah. Ini semua pemberian dari Allah, bukan karena ikhtiarku. Allah ingin mengujiku dengan dunia yang aku miliki saat ini. Apakah aku akan menjadi hamba yang bersyukur kepadanya atau justru menjadi hamba yang berkufur? Ini ucapan yang keluar dari Sulaiman. Ya, ketika beliau berjalan dengan pasukannya, kemudian semut saling bisik-bisikan di antara mereka. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Seekor semut berteriak kepada semut-semut yang lainnya. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian dan mereka tidak sadar sedang menginjak kalian. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman pun tersenyum karena ucapan semut yang beliau dengarkan tadi. Setelah itu beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Engkau berikan kepadaku. Kemudian beliau berkata kepada manusia saat itu, liyabluwani, ini semuanya Allah berikan dari dirinya untuk mengujiku. Akankah aku bersyukur atau justru menjadi kufur? Ada nggak hari ini seorang pengusaha yang dianggap sudah menjadi pengusaha sukses, ya, pembisnis sukses, ketika diwawancarai, ketika diajak membicarakan bagaimana perjalanan hidupnya, rata-rata mereka langsung menisbatkan kepada ikhtiarnya. Karena anak dulu ya jungkir balik, banting tulang dan sebagainya. Perjuangan saya dulu sampai begini loh, sampai begini. Kalian mah nggak lihat saat itu bagaimana aku. Yang kalian lihat saat ini seperti ini. Ya siapa susahnya mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Itu sifatnya Qarun. Apa kata Qarun ketika diingatkan oleh kaumnya dan dia memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Antum bayangkan kekayaan Qarun, Allah katakan wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci gudang kekayaan dia yang terbuat dari perak atau emas itu hanya mampu diangkat oleh al-usbah kata Allah. Sebagian ulama tafsir mengatakan al-usbah itu 9 orang terkuat di dunia saat itu. Ada juga yang mengatakan al-usbah itu adalah 40 orang terkuat di dunia saat itu. Itu baru kuncinya Pak. Kunci gudangnya Pak, yang terbuat dari emas atau perak. Kira-kira bagaimana jumlah emas yang dia miliki?
Hah? Subhanallah. Ini sebagian orang baru punya emas putih, itu pun belum tentu ya, ori ya. KW1 atau KW2. Tafakhurnya udah luar biasa. Baru satu ya tas brandednya ya udah luar biasa tafakhurnya. Ini Qarun. Apa kata dia? Innama utitu ala ilmin indi. Ini karena ilmu pengetahuan yang aku miliki. Aku bisa menjadi pembisnis sukses seperti ini. Gua kuliah loh, kata dia. Gua kuliah S1, S2, S3 manajemen bisnis. Maka kalian kuliah. Jangan cukup ya ghani berikan uang 1 ghani. Katanya. Ini ucapan orang-orang yang sombong. Biasanya ucapan-ucapan seperti ini keluar darinya. Kalau Allah belum menjatuhkan dia ke titik nol. Terkadang ketika seorang sudah jatuh ke titik paling nol baru dia mengetahui bahwa tiada haula wala quwata illa billah. Contohnya Qarun ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin, ini karena pendidikan ilmu agama yang ilmu yang aku tempuh, karena pengetahuanku. Seketika itu Allah menegurnya untuk menjelaskan kepadanya dan seluruh manusia bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Tiba-tiba terjadi gempa bumi lokal yang hanya menelan Qarun dan istananya. Pada saat itu ada masyarakat di depan dia yang sedang menyaksikan dia memamerkan perhiasan-perhiasannya. Tetapi ketika gempa terjadi hanya Qarun dan istananya saja yang tenggelam dan ditelan oleh bumi saat itu. Secara logis nggak logis. Masa cuma Qarun, pada banyak orang saat itu di sana. Ini untuk menerangkan kepada kita la haula wala quwata illa billah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim nanti juga akan kita lewati di sini bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah itu tidak hanya diucapkan untuk menjelaskan bahwa kita sedang lemah dan memohonkan kekuatan kepada Allah. Itu yang diucapkan oleh keumuman orang awam. Kalau mereka yang benar-benar mengenal Allah, mereka mengucapkan la haula wala quwata illa billah bukan lagi karena semata-mata memohonkan kekuatan kepada Allah. Tetapi ketika mereka berada di atas kesempurnaan, di atas kekuatan, mereka mengucapkannya untuk menjelaskan bahwa mereka masih lemah dan kekuatan ini murni datangnya dari Allah. Ini mereka yang benar-benar mengenal Allah dan mengenal kadar dirinya. Maka kalimat la haula wala quwata illa billah yang keluar dari mulutnya bukan hanya sekedar untuk meminta pertolongan, kekuatan kepada Allah. Tetapi untuk menjelaskan bahwa mereka masih lemah. Mereka masih lemah, Allah lah yang maha kuat. Dan tiada kekuatan pada diri mereka kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-kariman. Kemudian al-Imam Ibnu Qayyim membawa ayat Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada satupun nikmat pada kalian kecuali dari Allah. Jadikan ini prinsip kita jemaah. Boleh kita memang kita berikhtiar, ya kan? Kita bekerja, kita jualan, kemudian kita mendapatkan sebagian rezeki dari hasil jualan tersebut. Ketika ditanya dari mana bisnis Anda, jawab yang hendaknya menjadi jawaban yang pertama kita ucapkan adalah hadza min fadli rabbi. Seperti ucapannya Nabi Sulaiman. Dengan itu kita dicintai oleh Allah. Allah jadi ridho kepada kita dan Allah akan memberkahi dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan akhi ini nikmat bukan istidraj dari Allah. Itu pengusaha orang kaya yang tawadhu seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini Ustadz nikmat bukan istidraj dari Allah. Ana takut juga kalau ini sebagai istidraj. Mudah-mudahan ana bisa menjadi hamba yang bersyukur. Jangan sampai justru menjadi kufur Ustadz. Antum bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, dalam riwayat Al-Imam Muslim ketika Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma selesai menyantap hidangan di malam hari di rumah salah satu sahabat Ansar setelah sebelumnya mereka keluar dari rumah mereka di pertengahan malam karena kelaparan mereka rasakan. Setelah mereka menyantap hidangan tersebut, Nabi membacakan ayat tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau kita sedang makan-makan kemudian selesai makan ada ustadz mengingatkan kita dengan ayat ini, mungkin kita akan menganggap kaku banget nih ustadz. Saklek enggak nyaman mau ustadz ini, kaku banget. Saklek banget, lain kali enggak usah ajak beliau lagi deh.
Jadi kaku banget majelisnya. Padahal seandainya Abu Bakar kenyang jamaah, apakah kekenyangan yang Allah berikan kepada beliau, beliau akan menggunakan itu bermaksiat? Hah? Setelah kenyang beliau jadi ke diskotik, jadi bermaksiat, jadi dan tori dan sebagainya? Enggak. Abu Bakar. Tapi kepada mereka Abu Bakar dan Umar, Nabi bacakan ayat ini. Setelah mereka menyantap makanan di rumah seorang sahabat Ansar, karena sebelumnya mereka lapar. Begitu kelaparan yang menimpa mereka hilang dan berganti dengan kekenyangan, Nabi bacakan ayat ini. Artinya jemaah, ini akan kita pertanggungjawabkan. Apalagi yang lebih dari itu. Sehingga Abu Bakar setelah mendengar sabda Nabi tersebut, beliau mengatakan, seandainya aku mampu mengeluarkan makanan yang telah aku masukkan ke dalam perut tadi, karena aku khawatir tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian kita punya rumah bak istana. Kendaraan yang di atas 500 juta, sekian di gudang, di garasinya. Uang miliaran, pakaian yang luar biasa. Tas yang begitu banyak, bahkan ada satu lemari khusus di rumahnya, berisikan tas berbranded semuanya. Saking banyaknya tas dia bingung hari ini mau pakai apa. Mau yang mana? Siapkan pertanyaannya di hadapan Allah nantinya. Kemana saja engkau menggunakannya? Nah, ini Abu Bakar mengatakan, seandainya aku bisa mengeluarkan makanan yang telah aku konsumsi tadi. Padahal beliau mengkonsumsi makanan tersebut bareng Nabi. Di malam hari ketika mereka keluar karena kelaparan yang menimpa mereka. Subhanallah. Maka katakan jemaah seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Hada min fadli Rabbi. Ini dari keutamaan Rabbku, Allah memberikannya kepadaku untuk mengujiku. Akankah aku bersyukur atau justru kufur? Nah, Anda paling sebel kalau lihat sebagian orang ketika berbicara tentang kesuksesan bisnisnya, ya, yang dia sebutkan pertama kali adalah perjuangan atau ikhtiar yang pernah ia lakukan. Ya, paling nggak nyaman tuh. Apa susahnya mengatakan, ya akhi ini dunia ya akhi. Ya, tidak senilai satu sayap seekor nyamuk, walaupun kalau diberi mau juga kita kan. Tapi paling tidak keluarin dulu lah kata-kata dari mulut kita yang menunjukkan kita udah belajar. Yang menunjukkan bahwa kita kenal Allah, yang menunjukkan bahwa kita pernah baca Al-Quran. Yang berbicara tentang dunia. Ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa kita pernah duduk di dalam majelis ilmu agama yang menjelaskan kepada kita siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nabi Sulaiman menganggap jangan sampai ini istidraj dari Allah kepadaku. Nabi, para sahabat, mereka khawatir seandainya dunia yang mereka miliki itu istidraj dari Allah. Ada berapalah dunia yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ketimbang kita. Nah, orang yang miskin hari ini mungkin di masa sahabat termasuk orang yang paling kaya. Tetapi mereka khawatir seandainya dunia tersebut adalah istidraj dari Allah kepada mereka dan mereka tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hari kiamat kelak. Nah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat pada kalian kecuali dari Allah. Katakan demikian. Nah, ini nikmat dari Allah, mudah-mudahan bukan istidraj. Ya, kalau antum ingin bertanya, ingin belajar pengalaman ikhtiar apa yang pernah anda lakukan, mungkin ya kita bisa katakan ikhtiar yang pernah anda lakukan ini. Tapi belum tentu kekayaan ini saya dapatkan karena ikhtiar itu, tapi bisa jadi yang lain. Karena sebab yang lain, sebab salat yang anda lakukan, doa yang selalu anda panjatkan di sela-sela ikhtiar anda tersebut. Ya, buktinya banyak orang yang melakukan ikhtiar yang sama bahkan lebih. Namun belum mendapatkan apa yang saya dapatkan. Berarti bukan apa? Bukan karena ikhtiar ya kan? Kalau semata-mata ikhtiar orang menjadi kaya hari ini, banyak juga kok orang yang telah melakukan ikhtiar yang sama. Bahkan melebihi ikhtiar yang dia lakukan. Tapi belum mendapatkan dunia yang telah dia dapatkan. Menunjukkan apa? Faminallah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Tsumma idza masakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Kemudian ketika kalian tertimpa musibah, kesempitan, hanya kepada Allah lah kalian menghadap. Ini sindiran dari Allah kepada sebagian pemilik dunia jamaah. Ketika sedang berada di atas nikmat, lupa sama Allah.
Bahkan seakan-akan nikmat tersebut datangnya bukan dari Allah. Tetapi begitu jatuh sakit, datang lagi kepada Allah. Setelah sembuh, pergi lagi meninggalkan Allah. Ketika jatuh miskin, datang lagi merengek-rengek, minta kaya, minta kekayaan, minta harta sama Allah. Setelah Allah memberikannya, dia pergi lagi meninggalkan Allah. Kemudian dia kembali lagi, Allah terima lagi dia. Allah ampuni dosa dia lagi. Allah mulai dari nol lagi dengannya kalau dia bertaubat. Betapa Allah rahman kepada kita. Betapa Allah sayang kepada kita. Sungguh benar firman Allah di dalam hadis qudsi, inna rahmati qad sabaqat ghadabi. Rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Bayangkan kalau sempat kemurkaan Allah telah mendahului rahmatnya. Setiap kali kita maksiat langsung diazab oleh Allah. Langsung dimatikan. Mungkin semua kita tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga Allah. Tapi karena rahmat Allah telah mendahului kemurkaannya. Ya, malam kita menangis, merengek-rengek, meminta dunia kepadanya, meminta kekayaan, meminta kesehatan, kemudian bangun dalam keadaan sehat, setelah itu justru lupa meninggalkannya. Tidak lagi sholat, tidak lagi dekat dengannya. Kemudian jatuh sakit lagi, baru menghadap lagi kepada Allah. Allah pun memulai lagi dari nol dengan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah enggak anggap kita pernah kufur, pernah bermaksiat kepadanya apabila kita telah bertobat kepadanya. Bahkan dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya, Allah rubah menjadi sebuah ketaatan di sisinya. Bernilai pahala di sisinya. Tatkala kita telah bertobat dengan taubat nasuha. Seperti yang Allah firmankan di akhir-akhir surat Al-Furqan. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka yang bertaubat, maka Allah gantikan kejelekan-kejelekan itu, kejelekan-kejelekan mereka menjadi kebaikan. Ini satu dari dua penafsiran ayat ini. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka yang kalau kita tidak jatuh cinta kepada Allah, kita kebangetan jemaah. Kalau kita tidak bisa optimis kepada Allah, kita terlalu keras hatinya. Seperti itu Allah dengan kita. Tetapi sebagian orang tetap tidak jatuh cinta kepada Allah. Dia lebih jatuh cinta kepada dunia daripada Allah. Dia lebih optimis kepada dunia daripada Allah Jalla wa'ala. Dan dia lebih mendekati dirinya kepada dunia daripada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim wa qala. Dan Allah berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka sebut-sebutkanlah oleh kalian akan nikmat-nikmat Allah atas kalian. La'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kelak Al-A'raf ayat 69. Maka menyebut-nyebutkan nikmat Allah adalah perintah dari Allah. Kita ini terkadang cuma pandai menyebutkan musibah, ya kan? Kalau setiap musibah dihitung, bahkan ini masuk ke dalam daftar musibah di bukunya. Bulan kemarin musibahnya ini, bulan minggu lalu ini, minggu sebelumnya ini, hari ini. Itu yang dia sebut-sebutkan. Sehingga kalau duduk cerita, yang dia ceritakan selalu musibah. Seakan-akan dia yang paling musibah di dunia ini. Si paling musibah. Sesekali kita harus berbahasa demikian untuk diri kita. Jangan untuk orang lain. Si paling musibah nih gua nih. Gak pernah memposisikan dirinya sebagai si paling nikmat. Ya kan? Kita paling sering memposisikan diri kita sebagai si paling musibah. Bukan sebagai si paling nikmat. Padahal kalau kita melihat nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibah. Apa bukti musibah masih bisa kita ingat dan kita hitung. Sedangkan nikmat Allah tidak pernah mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangankan nikmat-nikmat besar yang semua manusia menganggapnya itu nikmat. Contoh kecil saja, sebagian manusia tidak menganggap dan tidak terbesit di hatinya bahwa itu adalah nikmat yang harus dia syukuri. Mohon maaf, buang angin. Mohon maaf, kentut. Siapa yang hari ini menganggap itu nikmat? Coba bayangkan Allah tahan kentut kita seminggu aja nggak kentut. Jadi apa kita jemaah? Modar. Seminggu aja nggak kentut. Harus dilarikan ke Singapura mungkin. Karena kenapa pergi ke Singapura? Karena nggak bisa kentut. Kan ya terlalu ringan alasannya. Seminggu nggak kentut. Jadi apa kita? Ini belum nafas yang ditahan oleh Allah. Bayangkan kalau sempat nafas yang ditahan oleh Allah, sejam nggak bisa bernafas. Manusia paling lama bisa menahan nafas berapa menit?
10 menit? 10 menit. Hah? 20 menit ada? Nyelam, tapi masih ada juga tuh oksigen dikit di sela-sela air itu ya kan? 10 menit 20 menit. Masya Allah. 30 menit Allah tahan nafasnya. Gimana tuh? Tidak Allah berikan oksigen. Per detik nikmat Allah luar biasa untuk kita jamaah. Sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, kita merasa kurang nikmat karena kita nggak punya rumah pribadi, masih sebagai kontraktor dari dulu, kontrak terus, belum punya mobil dan sebagainya. Kemudian melihat orang-orang yang punya mobil, punya rumah adalah orang-orang yang lebih nikmat dari kita. Sementara mungkin sebagai mereka jantungnya udah terpasang cincin. Kalau antum masih mending cincinnya masih di jari tangan. Sebagian orang yang kita anggap lebih kaya dari kita, cincinnya bukan lagi di tangan, udah di jantung. Udah di jantung cincinnya. Ya. Sekarang Allah ganti ini. Allah ambil nikmat mata, Allah gantikan dengan mobil yang harga 1 miliar. Antum pilih mana? Ini baru nikmat mata. Baik, Anda yang menganggap orang lain lebih nikmat dari Anda karena dia punya rumah bak istana. Baik rumahnya itu Allah berikan kepada anti, kemudian tangan yang anti miliki dan dia tidak miliki Allah ambil dan Allah berikan kepadanya. Milih mana? Ini masih sekedar di sebagian anggota tubuh. Nikmat mata, tangan, nafas, apalagi dengan nikmat agama, nikmat tauhid, nikmat sunnah yang Allah katakan khairum mimma yajma'un, lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Nikmat yang dengannya Allah memberikan surga kepada kita dan karenanya Allah menjauhkan kita dari api nerakanya, tauhid dan sunnah. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu dalam perkara agama kami. Cukuplah musibah itu pada harta, pada anggota tubuh, kepada anggota keluarga kami. Jangan sampai pada agama kami. Ada sebagian orang memang dia punya rumah luar biasa, pasangan yang luar biasa, sempurnanya. Fasilitas dunia begitu lengkap, tetapi dia tidak memiliki nikmat tauhid. Tidak memiliki nikmat sunnah. Bahkan orang kafir seluruhnya di hari kiamat nanti, apa ucapan mereka di padang mahsyar jemaah? Orang-orang kafir yang hari ini hidupnya dengan penuh kebebasan. Tidak ada batasan sedikit pun untuk syahwat mereka. Semua mereka di hari kiamat nanti mengatakan sebuah ucapan yang sama. Apa itu? Yang Allah sebutkan di akhir surat An-Naba. Ayat terakhir dari surat An-Naba. Apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ingin jadi debu. Kenapa? Karena debu meskipun gak masuk surga tapi udah pasti gak masuk neraka. Artinya pengen selamat dari neraka. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir ini menjadi presiden untuk beberapa negara yang sangat berkuasa hari ini. Kalau mati dan mereka belum masuk Islam di hari kiamat nanti, musibus bukan sibus, semua mereka akan berkata ya laitani kuntu turaba. Donald Trump kalau sempat mati belum masuk Islam di hari kiamat nanti juga akan berkata ya laitani kuntu turaba. Siapa lagi yang ditakuti yang sangat berkuasa hari ini? Kalau mati dan belum masuk Islam, semua mereka akan mengatakan ya laitani kuntu turaba. Makanya Nabi berdoa tadi, ya Allah cukup musibah itu dalam urusan dunia kami. Jangan sampai engkau timpakan musibah itu pada urusan agama kami. Musibah yang sesungguhnya adalah tatkala tauhid bergantikan syirik. Nikmat sunnah bergantikan bid'ah. Nikmat ketaatan dekat dengan Allah, tidak bermaksiat kepadanya bergantikan maksiat. Itulah musibah yang sesungguhnya jamaah. Allah musta'an. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala meminta kepada kita untuk sering-sering menyebutkan nikmatnya. Nah, sering-seringlah menyebutkan nikmat Allah. Paling tidak jamaah kepada diri kita dan anggota keluarga kita. Apa susahnya kita berkata kepada istri tercinta dan anak-anak tercinta kita, nak, alhamdulillah nak, kita punya rumah. Walaupun mungkin terlihat kecil, ada anak-anak orang di luar rumah yang mungkin mereka lebih bertakwa kepada Allah daripada kita. Tapi sampai hari ini belum punya rumah nak. Alhamdulillah nak, pagi ini kita udah sarapan walaupun dengan pisang rebus.
Saudara-saudara kita di Palestina, mereka jangankan makanan, orang tuanya saja sudah nggak punya lagi. Tidur bersama ayah dan ibu dan bangun dalam keadaan ayah dan ibunya telah tiada. Padahal mereka lebih bertakwa kepada Allah daripada kita. Tetapi hidup mereka, dunia mereka tidak lebih baik daripada dunia kita. Dari sejak dini ini penting untuk kita biasakan kepada anak-anak kita jemaah. Sehingga mereka seperti yang Nabi katakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Melihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang ada di atas kalian. Dzalika ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah ada pada diri kalian. Jangan sampai anak kita menjadi hamba yang paling pandai menyebutkan musibah-musibah yang menimpanya, sehingga dia menjadi anak yang si paling musibah, ya, dan tidak pandai menyebutkan nikmat-nikmat yang telah ia terima dari Allah. Nah, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Sebut-sebutkanlah oleh kalian akan nikmat-nikmat Allah atas kalian agar kalian beruntung. Dan tentunya bagi seorang muslim nikmat yang paling mahal adalah nikmat agama. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa qala ta'ala, Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wa kama anna tilka ni'am minhu wa min mujarradi fadlihi fadhikruha wa syukruha la yunalu illa bitaufiqih. Kata beliau, meskipun nikmat-nikmat ini semuanya, nikmat dunia dan agama, adalah murni keutamaan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita diperintahkan untuk selalu menyebutkannya dan bersyukur kepadanya, maka ketahuilah sifat yang satu ini, yaitu sering menyebutkan nikmat Allah dan mau mensyukurinya, sifat ini tidak akan kita miliki kecuali dengan taufik dari Allah. Artinya untuk mendapatkan sifat syukur, memiliki sifat lalu menyebutkan nikmat Allah, kita butuh meminta kepada Allah. Makanya ada doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita dituntut untuk bersyukur, tapi ingat kita tidak akan pernah meraih sifat syukur kecuali dari Allah dengan taufiknya. Maka untuk menjadi hamba yang bersyukur kita butuh minta sama Allah, butuh berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang bersyukur. Makanya Nabi Sulaiman tadi meminta kepada Allah untuk dijadikan hamba yang bersyukur. Karena syukur itu tidak semata-mata ikhtiar. Kita memang diminta untuk bersyukur, tapi kita tidak akan pernah mampu menjadi hamba yang bersyukur tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Sulaiman tadi meminta kepada Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan fima tardah. Ya Allah, bantulah aku untuk menggunakan nikmat-nikmat ini semuanya di jalan syukur. Bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat ini. Dan mampu aku gunakan pada amalan yang engkau cintai. Belum minta sama Allah. Dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi katakan kepada beliau, ini uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. La tada'anna dubura kulli salah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan di setiap akhir salatmu sebelum salam. Ini yang rajih. Mengucapkan doa, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku hambamu. Ala dzikrika, untuk bisa selalu mengingatmu. Wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantulah hamba untuk beribadah kepadamu dengan ibadah yang benar, yang bagus, yang baik. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang tersucikan. Tapi Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki. Makanya bayangkan jamaah, jawaban yang luar biasa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ibunda kita bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, ataf'alu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Setelah beliau melihat kaki Nabi kita pecah-pecah dan bengkak karena panjangnya salat malam yang beliau lakukan, maka ibunda kita sebagai istri tercintainya dan mencintai beliau bertanya, ataf'alu hadha wa qad ghafarallahu lak. Wahai Rasulullah, haruskah seperti ini ibadahmu?
Sementara Allah telah menghapuskan dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Haruskah engkau beribadah seperti ini? Seorang istri mencintai suaminya. Apa jawaban Nabi SAW jamaah? Lihat jawaban dari seorang hamba yang paling bersyukur kepada Allah. Seorang hamba yang telah berada di titik paling tinggi dan paling sempurna dalam bersyukur kepada Allah. Beliau menjawab, afala akunu abadan syakura. Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya beliau bersyukur kepada Allah atas ampunan yang telah Allah berikan kepadanya dengan memperbanyak ibadah. Dan salat beliau yang begitu panjang itu bentuk syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkatnya menjadi nabinya, menjadi rasulnya, yang telah menganugerahkan kepadanya ampunan terhadap dosa-dosa yang telah berlalu dan terhadap dosa-dosanya yang akan datang. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya dengan pertanyaan tersebut, beliau pun menjawab dengan jawaban ini, menunjukkan inilah hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala akunu abadan syakura. Wahai Aisyah, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jawaban yang cukup dalam dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang menjelaskan kepada kita apakah diri kita selama ini telah bersyukur kepada Allah ataukah belum. Keluarga Daud yang Allah jadikan beliau Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasulnya. Allah berikan kekuatan kepada Nabi Daud mampu melemahkan besi. Allah panggil mereka, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, beramal solehlah kalian sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, kita memang diminta untuk meyakini bahwa seluruh nikmat itu murni dari Allah. Kita dituntut untuk mengingatnya, menyebut-nyebutkannya dan mensyukurinya. Tetapi ingat, sifat yang satu ini kita tidak akan peroleh kecuali dengan taufik dari Allah. Maka untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, mintalah sama Allah. Minta sama Allah agar Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-kariman. Kemudian yang terakhir, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan biasanya jamaah kalau sudah dikatakan yang terakhir, maka yang ngantuk langsung segar insyaallah. Ya kan? Yang sudah mulai kena rematik dan asam urat, insyaallah langsung hilang rematik dan asam uratnya ketika mendengar Ustadz mengatakan yang terakhir. Padahal poin yang terakhir membutuhkan penjelasan 1 sampai 2 jam lagi. Ini benar-benar yang terakhir ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, az-dzunubu khizlan. Dosa itu adalah penghinaan dari Allah. Jadi jangan justru bangga pernah bermaksiat ya. Ya, bangga pernah bermaksiat berarti bangga pernah dihinakan oleh Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, bertahan di dalam maksiat berarti maknanya bertahan di dalam penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan wadzunubu min khizlanihi wa takhallihi an 'abdihi wa takhliyatihi bainahu wa baina nafsihi. Ini luar biasa dalamnya ucapan beliau jamaah. Ana berharap diri ana dan antum semua yang ana cintai karena Allah bisa baper dengan ucapan beliau ini. Lihat kata beliau, dosa itu adalah penghinaan dari Allah. Dan dosa itu karena Allah telah melepaskan engkau dan meninggalkan engkau. Karena sebagian orang ketika dia menjauh dari Allah, dia merasa bahwa dirinya yang telah menjauhi Allah. Padahal Allah yang menjauhinya. Ini yang ada pada diri kita, ya kan? Ana tinggalkan majelis ilmu agama. Ya akhi, ilmu agama itu terlalu mahal untuk kita tinggalkan. Bukan majelis ilmu agama yang kita tinggalkan, tetapi majelis ilmu agama lah yang meninggalkan kita. Sebagian orang kan merasa begitu. Ya, ana lagi tidak hadir majelis ilmu agama, saya meninggalkannya. Bukan kita yang meninggalkan majelis ilmu agama, tetapi Allah lah yang meninggalkan kita. Allah yang telah menjauh dari kita. Seandainya Allah sayang dan cinta kepada kita, Allah akan letakkan kita di majelis ilmu agama. Tidakkah kita bertanya terkadang waktu 1 bulan penuh lewat, berlalu, sekalipun kita tidak duduk di dalam majelis ilmu agama? Tidakkah kita khawatir jangan dengan ini bukti Allah tidak lagi sayang kepadaku? Karena Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin."
Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, yang Allah cintai, yang Allah sayangi, pasti Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Sebenarnya bukan kita yang menjauh dari Allah ketika kita tidak sholat tahajud. Tetapi sebenarnya Allah lah yang menjauh dari kita. Allah yang telah meninggalkan kita sehingga kita sulit mendekat kepadanya. Sehingga kita sulit sholat tahajud, sulit melakukan ibadah ini dan itu karena Allah telah murka kepada kita dan telah menjauhi kita. Karena dosa-dosa kita atau hati kita yang terlalu kotor dan kita belum mau membersihkannya. Nah, ini ucapan yang cukup dalam dari Al-Imam Ibn Qayyim. Ucapan ini semestinya menghardik kita dan mengembalikan kita ke jalan Allah Jalla wa'ala kembali yang telah Allah Jalla wa'ala pindahkan kita darinya sebelumnya. Kata beliau, dosa itu adalah penghinaan dari Allah. Dan kamu jatuh ke dalam dosa melakukannya bukan karena kamu hebat. Justru karena Allah yang melepaskan dirinya dari hambanya. Allah yang telah meninggalkan hamba tersebut sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim, wa illam yakshif dhalika an 'abdi fala sabila lahu ila kashfi an nafsihi fa idza huwa muttarrun ila at-tadarru'i wal ibtihali ilayhi an yadfa'a anhu asbabaha hatta la tasdura min. Dan seandainya Allah Jalla wa ala tidak singkapkan hal ini, Allah tidak menyadarkan dia bahwa dosa itu adalah penghinaan dari Allah karena Allah yang telah menjauhinya, dia enggak akan sadar. Maka dia butuh, kata Imam Ibn Qayyim, untuk kembali kepada Allah, menghinakan dirinya, mendekati Allah agar Allah menghilangkan sebab-sebab maksiat kepadanya. Ketika kita melakukan maksiat karena harta yang kita miliki, siapa yang berikan harta-harta tersebut? Allah. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari pintu-pintu maksiat tersebut. Nah, mintalah kepada Allah agar Allah menjauhkan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Wa idza waqa'at bi hukmil maqadir wa muqtadhal basyarin. Namun lihat karena indahnya Islam. Seandainya dia jatuh ke dalam maksiat sebagai takdir Allah dan sebagai manusia yang manusiawi, ya, anak Adam tidak ada yang lepas dari yang namanya dosa. Kulli bani Adam khata'. Seluruh anak Adam banyak dosanya, maka kata beliau fahuwa muttarrun ila tadarru'i wad du'a'i an yadfa' anhu mujibatiha wa 'uqubatiha. Maka dia butuh datang merengek-rengek kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala tidak memberikan sanksi atas dosa yang ia lakukan. Apa sanksi atas dosa yang kita lakukan? Banyak. Kehinaan di dunia ini, ketidaknyamanan hati, kegundah-gulanaan yang terus menerus di dunia ini, adab di alam barzah dan di neraka kelak pada hari kiamat. Minta sama Allah agar Allah tidak memberikan sanksi atas dosa yang kau lakukan itu. Dengan bertobat, berdoa kepada Allah. Fala yanfaqul 'abdu an dururati ila hadhihi al-usul ats-tsalatsah. Maka setiap hamba butuh kepada 3 prinsip ini. Dan kebutuhan mereka dalam hal ini adalah kebutuhan yang darurat dan mereka tidak akan sukses di dunia dan akhirat kecuali dengan 3 prinsip ini, kata beliau. Yang pertama, asyukur. Selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas berbagai nikmatnya. Dengan 3 rukun syukur tentunya, ya, yang telah kita ketahui bersama. Yang kedua, talabul afiyah. Hendaknya dia selalu meminta kepada Allah agar Allah berikan afiyah. Afiyah di sini mencakup afiyah dalam urusan dunia dan afiyah di dalam perkara akhirat. Afiyah dalam urusan akhirat, Allah selamatkan kita dari melakukan dosa kepadanya. Minta sama Allah agar Allah jauhkan kita dari dosa. Kita seringnya cuma meminta agar Allah mudahkan kita melakukan ketaatan. Dan terkadang kita lupa meminta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari bermaksiat kepadanya. Padahal di antara doa Nabi adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku meminta kepadamu perbuatan melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Juga seperti doa dalam hadis Nabi SAW, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai aku berbuat syirik kepadamu dalam keadaan aku tidak tahu atau dalam keadaan aku tahu. Dan aku memohon ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah aku lakukan karena aku tidak tahu. Meminta kepada Allah agar dijauhkan dari syirik, dijauhkan dari bid'ah, dijauhkan dari maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, seandainya dia telah terjatuh ke dalamnya,
taubatun nasuh. Hendaknya dia meminta kepada Allah agar Allah mudahkan dia bertaubat kepadanya. Nah, ini kata Syekh, 3 prinsip yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Wala falaha lahu illa biha. Dia tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah bahagia, beruntung di dunia dan akhirat kelak kecuali dengan 3 hal ini. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan benar ini yang terakhir dari pembahasan kita. Maka insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Jika waktu masih tersisa, maka saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan dengan segala hormat. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Mengenai nikmat yang harus kita sering sebut itu Ustaz, itu menyebutnya kita seperti berzikir atau kita sebut kepada orang lain gitu. Dan apakah itu perkara dunia, apakah perkara amal soleh gitu, apa mungkin alhamdulillah ngomong sama teman, wah saya kemarin dapat uang 100 juta gitu. Atau kalau perkara dunia, Pak, orang datang minta utang bang, ngutang dong 10 juta, pasti nyebut dapat uang 100 juta. Iya. Atau mungkin alhamdulillah semalam saya habis tahajud gitu. Nah yang kedua, saya ini Ustaz, seperti tadi Ustaz bilang, saya ada terkena radang usus. Dan itu menyebabkan saya susah untuk buang angin Ustaz. Masya Allah. 2 hari itu sakitnya luar biasa Ustaz. Yang menjadi Jadi pertanyaan saya, ketika saya bisa membuang angin, apakah saya boleh menyebut alhamdulillah Ustaz? Karena itu saya bersyukur sekali bisa kentut Ustaz. Masya Allah. Syafaqallah syifan ajilan. Boleh nggak Ustaz? Baik. Ya, barakallahu fik. Ya, terkait menyebut-nyebutkan nikmat Allah Jalla wa Ala, kata para ulama, di antaranya adalah menyebutkan kepada manusia dengan syarat tidak dikhawatirkan orang itu akan hasad dengki kepada kita. Ini dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka sebutkan. Alhamdulillah, dulu susah banget hidup anak ya Allah, ketika dulu mengingat sering lapar, anak-anak nggak bisa sekolah, nggak punya uang. Alhamdulillah sekarang Allah berikan nikmat ya, harta sehingga anak-anak bisa sekolah, bisa punya rumah, ya udah bisa haji dan umrah. Ya, dengan syarat tidak dikhawatirkan orang tersebut akan dengki. Yang kedua, tidak dikhawatirkan orang tersebut pinjam uang nantinya. Kalau itu nggak boleh ya. Ya, karena meminjamkan uang kalau kita mampu adalah sebuah ibadah. Cuma ya budaya manusia kan begitu. Awal-awalnya dia, Masya Allah akhi, barakallahu fiik, pinjam dong 100 biar tali silaturahim tidak putus. Yang kedua kata para ulama, apabila yang kita sebutkan adalah nikmat agama, contohnya alhamdulillah tadi malam saya salat tahajud, dia udah haji, udah umrah, ini boleh dengan syarat kita merasa aman dari riya. Dan tujuan kita hanya untuk mengenang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa sebagian para sahabat Nabi itu setelah salat subuh mereka duduk ngobrol santai, maka di antara hal yang mereka obrolkan adalah besarnya nikmat Islam yang telah Allah berikan setelah sebelumnya mereka pelaku syirik. Nah, kemudian terkait pertanyaan antum yang khusus tadi, apakah boleh mengucapkan alhamdulillah tatkala bisa mengeluarkan angin dari tubuh ini yang terkadang dalam waktu sekian lama tidak bisa keluar. Kalau mengucapkannya alhamdulillah karena kita merasa sedang diberikan nikmat oleh Allah, dan ini nikmat yang jarang kita dapatkan dan luar biasa bagi kita, dengan tanpa meyakini itu adalah zikir yang dianjurkan secara khusus setiap kali mengalami, maka tidak mengapa, dan ini tidak dikatakan beda. Nah, barakallahu fiik. Namun ya lebih baik biar selamat agar tidak terkesan itu zikir untuk itu, jangan hanya setiap kali itu, tetapi juga setelah berlalu nikmat tersebut kita juga mengatakan alhamdulillah tadi pagi Allah berikan nikmat, ana bisa tentu. Enggak hanya setiap kali
mengeluarkan angin, takutnya nanti akan menjadi kesan dan dianggap itu adalah zikir yang dianjurkan setiap kali melakukannya. Seperti sebagian orang kan setiap menguap, astagfirullah kata Syekh Utsaimin, ini nggak tepat karena kesannya itu adalah zikir yang dianjurkan secara khusus setiap kali menguap. Kalau alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillah setiap kali bersin karena memang ada hadisnya, ada dalilnya. Nah, barakallahu fik. Semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna dan segera untuk antum. Barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah menjadikan sakit yang antum derita tersebut sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat antum. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi berita-berita tentang gempa? Apa ini? Megatrust. Apa itu? Gempa besar. Masya. Kapan? Di mana Pak? Diprediksi Indonesia? Kok Anda belum tahu ya? Kapan? Udah lewat waktu yang diprediksi. Alhamdulillah. Apakah kekhawatiran ini dari waswas syaitan? Apakah ini termasuk ramalan Ustadz? Kalau sekedar prediksi karena sebab-sebab kauniyah dan takdir yang Allah berikan dari ilmu yang Allah berikan, ini tidak dikatakan menebak perkara gaib. Karena semua mereka memprediksinya karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka dari tanda-tanda. Nah, ini tidak dikatakan meramal perkara gaib. Dan memiliki kegelisahan dan rasa takut dalam hal yang seperti ini khauf tabi'i kata para ulama. Khauf yang manusiawi, gelisah takut yang manusiawi. Bahkan para sahabat sendiri Allah katakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan jihad untuk kalian dan kalian enggak suka jihad. Maksudnya secara manusia, siapa yang suka dibunuh, luka, berdarah, ya kan? Dan sebagainya. Kalau sekedar tabi'i tidak mengapa. Tidak sampai membuat dia menjadi was-was gelisah, enggak semangat lagi hidup, menjadi pesimis dan sebagainya. Mengantungkan harapannya kepada selain Allah. Ini yang udah enggak boleh. Namun sebelumnya ibu bapak barakallahu fiik, ustadzah di belakang, saya izin ngisi kajian dulu ya ustadzah. Nanti setelah selesai saya ngisi kajian, saya persilahkan lagi ustadzah menyampaikan kajian di belakang. Begitu kita harus berbahasa dengan gelas-gelas dari kaca, ibu bapak. Mudah-mudahan ustadzah yang sedang ngisi kajian di belakang bisa tersinggung dan memahami ya. Ya, jadi jamaah dimuliakan Allah, sebelum kita gelisah, khawatir, atau sebelum kita bertanya bolehkah kita percaya ataukah tidak dengan berita yang seperti ini, maka ana ingin katakan kepada diri ana pribadi dan antum semuanya, yang pertama kali harus kita percaya adalah berita Allah dan Rasulnya. Sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu Allah memberitakan kepada kita, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tapi kita seperti kurang percaya. Kematian yang kalian berusaha lari darinya, dia akan mencari dan mengejar kalian dimanapun kalian berada. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah dan akan membalas apa yang telah kalian perbuat. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Allah memberikan berita kepada kita, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada maka kematian akan mendapati kalian meskipun kalian berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi memberitakan kepada kita, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian, dan neraka juga demikian. Tapi sampai hari ini kita seakan-akan kurang percaya dengan itu. Tetapi begitu BMKG memprediksi akan terjadi ini dan itu, kita langsung percaya bahkan gelisah. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan kalian itu dengan penutupnya. Tapi kita tak pernah khawatir mati su'ul khatimah. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi bersabda kepada kita, aktsiru dzikra hazimil ladzat ya'nil maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Tapi seakan-akan kita nggak percaya sama berita beliau tersebut. Tapi begitu ada berita
bahwa diprediksi akan terjadi gempa bumi, tsunami dan sebagainya, kita langsung takut. Sejatinya kita bukan takut mati, tapi kita takut bertemu dengan Sang Pencipta kita. Sementara Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa'a ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'ah. Barang siapa yang cinta akan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci akan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Ya jamaah, mati tertimpa bangunan, mati karena tsunami, mati karena gempa tidak bahaya. Tidak ada ayat dan hadis yang mengatakan barang siapa yang mati ditangkap Dajjal, mati dibunuh Ya'juj wa Ma'juj, mati tsunami, mati karena gempa, dia tempatnya dalam neraka Sakor. Tidak ada. Ya kan? Tetapi yang bahaya itu adalah tatkala kita mati dan kita di atas tempat tidur kita yang sangat nyenyak, di dalam kamar tidur kita yang sangat mewah, tetapi saat itu kita mati su'ul khatimah. Itu yang paling berbahaya. Walaupun tentunya kita melakukan ikhtiar untuk kepentingan dunia kita, dan itu diperintahkan di dalam agama kita. Nabi kita memakai topi perang, ya, baju anti peluru ketika perang sebagai bentuk ikhtiar. Kemudian pas anak di Jepang juga demikian. Yang paling gelisah masyarakat Jepang. Jadi setiap ada berita tentang cuaca yang diprediksi akan terjadi buruk dan sebagainya, itu di supermarket makanan pokok khusus air mineral, biskuit dan semisal dengannya itu habis biasanya. Nah, ya kalau dia melakukan sebagai persiapan dan memiliki umur nggak masalah. Tapi jangan sampai ketika berita yang datang dari Allah kita seperti kurang percaya, ya kan? Bayangkan loh sindiran Allah kepada kita dalam firman yang berikut ini. Ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Syurga neraka itu benar adanya. Padang mahsyar, as-sirat, al-qantarah, qisas itu benar adanya. Azab dan nikmat kubur itu benar adanya. Kok kalian seperti nggak percaya sih? Maka Allah katakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali dunia ini membuat kalian tertipu. Dunia ini membuat kalian lupa bahwa akan ada surga, akan ada neraka, akan ada hari kiamat. Sebagian manusia kan begitu. Lihat gaya hidup sebagian manusia. Pada dia mengucapkan dua syahadat, mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi gaya hidupnya mengesankan seakan-akan dia tidak percaya adanya alam barzakh. Tingkah laku dan perbuatannya di dunia ini mengesankan seakan-akan dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Nah, ini ayat yang luar biasa dari Allah untuk kita jamaah. Ya ayuhan nas inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janji Allah itu benar adanya. Surga itu benar adanya. Nikmat kubur itu benar adanya. Azab kubur benar adanya. Padang mahsyar benar adanya. Telaga Nabi itu benar adanya. Bidadari dalam surga itu benar adanya. Dan neraka Allah juga benar adanya. Maka jangan sampai dunia ini membuat kalian tertipu. Nah. Yang terakhir adanya perkataan ada yang berkata sukses ini 99% dari Allah dan 1% dari diriku. Apakah betul? Bukankah 100% dari Allah? Semua wa ma bikum. Ya, ni'mah, nakirah fi siyaqin nafi. Semuanya 100% dari Allah Jalla wa Ala. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, bagaimana mengatakan atau menasihati anak-anak yang sudah dewasa untuk bersyukur atas semua ini yang dimiliki, terutama masih punya orang tua kurang peduli dengan orang tua. Yang pertama, dekatkan mereka dengan agama Allah. Ilmu akan mengubah mereka insya Allah. Kekuatan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah akan menghancurkan hati yang kaku dan beku selama ini dan mengubahnya menjadi lembut. Akan membuat hati yang susah menangis karena Allah akan mudah menangis dan meneteskan air matanya karena Allah. Anak yang durhaka akan dirubah oleh kekuatan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tua yang setelah Allah dan Rasulnya. Nah, dekatkan mereka dengan ilmu agama. Yang kedua, doakan mereka.
Dan ketika berikan nasihat dengan penuh hikmah dan kelemah lembutan sebagaimana Luqman alaihissalam memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Maka ya bagi orang tua yang masih memiliki anak yang masih kecil, maka sejak dini biasakan mereka dengan nasihat. Karena biasanya anak-anak kalau sejak dini sudah terbiasa mendengarkan nasihat dari ayah dan uminya, maka ketika mereka dewasa dan diberikan nasihat, mereka enggak risih dan kupingnya enggak panas. Tapi lihat anak-anak sekarang, baru sedikit diberikan nasihat oleh orang tuanya, udah membantah. Udah enggak nyaman, udah panas kupingnya. Baru sekali hari ini berikan nasihat di cara main, ini Abi dan Umi menceramah melulu sih katanya. Jadi enggak betah di rumah katanya. Kenapa? Emang dari kecil dia enggak terbiasa mendengarkan nasihat dari orang tua. Demikian juga ketika kita bergaul. Kalau ada orang-orang yang jarang hadir di kajian, terkadang baru sedikit kita nyentuh masalah akhirat, mereka udah tegang. Bro, tegang amat sih bro, ngopi nih bukan di masjid katanya. Kenapa? Karena nggak biasa mendengar nasihat. Biasakan sejak dini mereka mendengar nasihat dari kita, dari orang-orang yang berilmu. Sehingga ketika sudah dewasa, ketika mereka dinasihati, kuping mereka nggak panas. Terbiasa. Bayangkan Nabi kita SAW dalam Tirmidzi disebutkan, seringkali beliau di sepertiga akhir malam mengetok pintu rumah Fatimah, membangunkan beliau sholat tahajud. Padahal Fatimah udah punya suami, udah punya anak, udah punya rumah sendiri. Ada orang tua yang masih berani kayak gini jamaah. Jangankan anaknya udah punya suami, atau udah punya istri, udah pindah rumah, baru tamat SMA, orang tua udah sami'na wa ata'na sama anaknya. Udah kebalik. Mesti kan anaknya yang sami'na wa ata'na ya. Ini ayahnya sami'na wa ata'na. Ayah yang segan sama anaknya, yang takut sama anaknya. Pergi sholat subuh dan dia meninggalkan anaknya yang masih tidur dalam kamarnya. Gak berani dia tegur. Anaknya keluar mau dengan pacarnya di depan matanya. Gak berani dia tegur. Takut daripada ribut Ustaz. Siapa yang salah? Dari kecil gak dibiasakan dengan nasihat. Tapi lihat Nabi kita. Udah punya suami Fatimah. Udah punya anak. Rumahnya udah rumah sendiri. Nabi masih berani seperti ayah malam datang ngetok pintunya. Sholat tahajud nak. Nah, biasakan dari sejak dini. Demikian juga yang Allah kisahkan dalam Al-Baqarah Nabi Ya'qub kan. Ketika mau meninggal dunia. Beliau mengumpulkan anak-anak yang memberikan nasihat. Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang akan kalian sembah setelahku? Demikian juga Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Nah. Demikian juga para ulama kita dahulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih kurang ya mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita sifat syukur, sabar dan selalu bertobat kepadanya. Dan mudah-mudahan nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya dan tidak menjadi hamba yang kufur kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala tidak menimpakan musibah dalam urusan agama kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kepada ustazah-ustazah yang tadi terhalangi kajiannya dengan lubuk hati yang paling dalam, kepada ustazah-ustazah yang tertunda kajiannya tadi, kami persilahkan untuk melanjutkan kajian yang tertunda tadi. Mudah-mudahan tersinggung. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.